Oke, kembali lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar semua? Sehat? Waras? Wah, kita di Indonesia semua sehat dan waras. Yang tahu-tahu aja. Oke, di video kali ini kita pengen bahas motor Yamaha yang laris banget, diminati banyak orang. Dari keperluan touring, dari keperluan sport, dan bisa dipakai buat harian, dipakai dibuat trek. Yamaha MT-09. Bicara Yamaha MT-09, ini kalau dari penampilan fisiknya ini adalah Yamaha MT-09 second generation. Jadi facelift pertama, di mana bentuknya sudah pakai lampu dengan floating seperti ini, lampunya proyektor, buntutnya berubah dibandingkan yang pertama. Kebetulan ini milik customer One Tree yang sudah lama duduk diam di garasi, dan kemarin minta dihidupkan kembali, di-upgrade sedikit, dan juga siap berjalan kembali. Cuma, sejarahnya, motor Yamaha MT-09 ini menurut saya adalah salah satu motor naked terbaik yang pernah ada di Indonesia. Karena motornya dengan 3 pistoni, suaranya indah banget. 3 silinder itu suaranya keren banget. Abis itu juga motornya tuh basically enak banget. Agile, liar-liar gitu, torsinya liar-liar gitu bawanya. Dan justru itu yang bikin kita rider Yamaha MT-09 itu berasa bahwa ibaratnya kalau makan gado-gado tuh karet pedas gitu. Karet 2 rasanya pedas, nikmat. Berasa insecure tapi dirindukan. Ini Yamaha MT-09. Kebetulan motor ini udah selesai dikerjakan di One Tree Motor Shop, dan kita pengen kulik kira-kira apa aja sih yang dipasang di motor ini, dan dibandingkan standar, motor ini tuh udah speknya kayak apa dan kenapa. Ya, pertama kali mungkin kita lihat velgnya dulu. Wah, motor ini udah menggunakan velg dari OZ Racing. Ini kebetulan OZ Racing Gas RSA, jadi velg alloy forge. Penggunaannya untuk street use, standar tinggi, finishnya light gold anodized. Dan ini sebenarnya OZ Racing itu nggak bikin buat Yamaha MT-09 yang ABS, adanya yang non ABS. Tapi akhirnya ini dipakai dari velg dari Yamaha R1, lalu dimodifikasi dengan seksama. Oke, modifikasi seksama artinya adalah semuanya fitmentnya harus dibikin dengan sedemikian rupa, aman, sudah terukur, dan bisa dipakai seumur hidup. Jadi udah dipasang, ini jadi velgnya depan, belakang, makanya belakangnya kelihatan besar karena belakangnya itu lebarnya 6 inch. Makanya ban yang disematkan sekarang adalah Michelin Power 6, yang di depan 120/70, belakangnya dipakein 190/50. Hasilnya belakangnya itu jauh berotot, apalagi kalau misalnya kalian melihat dari belakang, motor itu super muscle, gede bagong, tapi berisi. Untuk handlingnya, tadi saya coba jalan, it doesn't affect gimana-gimana, karena aslinya kan 5,5 inch dengan ban 180. Pakai 190 dengan 6 inch, karena tebalnya 50, feel-nya masih tetap agile, di bawah beloknya nggak ngelawan, tetap enak, tetap stabil. Jadi, no worries. Ini udah terpasang. Menurut gua kombinasi antara OZ Gold sama warna birunya Yamaha MT-09 ini jadinya meriah, tapi ini Yamaha banget gitu. Sorry, saya sering dengarnya kalau ketemu sama teman-teman dari luar negeri, manggilnya it's Yamaha MT-09. Wah, MT-09 Yamaha. Apalagi yang ada tersemat di motor ini? Oke, pengereman dia sudah upgrade. Untuk disc brake, tetap pakai disc brake bawaan standar, karena fitment untuk disc brake untuk Yamaha generasi R6, R1, MT-09 itu semua fitment hoopnya sama. Bedanya paling di size diameter, terus juga material disc brake yang digunakan. Ini masih menggunakan yang standar. Kalipernya aja udah di-upgrade, dia pakai Brembo GP4 RS warna grey. Ini most common upgrade yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi dari standar spek di-upgrade menjadi sport spek seperti ini. Ini casting, bukan billet,
tapi dia monoblok. Bedanya casting dan billet, bedanya apa sih? Masalah kekuatan, masalah rigiditas. Tapi makanya kalau pakai casting biasanya rata-rata lebih bulky, lebih tebal. Tujuannya apa? Supaya desain konstruksinya bisa kuat ketika piston 4 biji depan belakang menekan, dia tidak bengkang. Itu ada hitungannya, makanya di sini tengah ada bridge. Kenapa sistem kaliper itu tengahnya ada bridge tebal? Selain dia jalur piping fluid, tapi dia juga buat nahan supaya nggak ngembang. Kaliper yang baik seperti itu. Pistonnya standar, nut titanium, kampasnya juga kampas bawaan standar, dan ini sebenarnya udah cukup banget sih. Buat track pun sebenarnya track day, fun track day udah cukup. Selang remnya juga udah diganti, replace, terus juga ini master rem dia menggunakan Brembo RCS 19 Corsa Corta di bagian kanan. Ini standar, dan lalu diganti grip menggunakan grip dari Pro Grip. Warnanya black and blue. Terus juga bagian bar end dia pakai Lightech dengan anodized blue. Tabungnya juga pakai Lightech original, warnanya biru. Nah, bracketnya pakai Alpha Performance sehingga lebih tidy, lebih rapih, ya kan? Posisinya asik. Di sini dia pasangin buat chargeran USB. I think ini dari yang lama nih, karena kalau yang sekarang kan udah USB yang C ya. Kalau ini masih 2.0. Nah, di bagian cockpit juga kalian bisa lihat dia udah pasangin steering damper. Ini steering dampernya pakai Hollins, cuma bracketnya ini pakai bracket universal. Ya, kenapa sih MT-09 banyak banget yang minta pakai steering damper? Gimana? Enggak. Motor ini itu torsinya liar, motor ini cenderung suka wheelie-wheelie. Kalau lagi wheelie, depannya itu suka ringan dan suka kadang-kadang mereka takut tank slap, juga kadang-kadang mereka berasa depannya jadi keentengan berbahaya. Makanya banyak banget dari mereka yang pakai minta steering damper di motor MT-09. Dan saya sangat suggest motor ini pasang steering damper. Boleh Öhlins, boleh B-Turbo, ataupun merek lainnya yang kualitasnya bagus. Selain itu, ini ngebantu juga karena motor ini saya merasa bahwa sudut trek suspensi di bagian depan itu cukup tegak. Agile, tapi agak unstable. Apalagi kalau misalnya high speed, ya kan, high run, itu berasa depannya kayak pengennya lebih diem, makanya pasangin steering damper. Dan beberapa part body di motor ini udah diganti karbon. Ini ada karbon lapis, ini juga karbon dilapis. Ini pakai crash bar dari SW Motec yang super strong ya, Germany. Lampu udah pakai Lightech, lampu depan sequential, dipakein klakson nih dari Pia. Terus knalpot dia pakai Akrapovic full system, karbon, tabung rem belakang Lightech, cakep memang birunya ya. Nah, kalau suspensi depannya ini masih standar, sebenarnya bisa di-upgrade pakai kit cartridge dari Andreani ataupun dari B-Turbo. Yang belakang dia sudah menggunakan suspensi Öhlins, tapi Öhlinsnya bukan Öhlins MT-09 yang biasa. Ini pakai Öhlins MT-09 yang gayanya kayak Tracer. Jadi dipasangin secondary tank ini dengan knob buat ngatur compression dan juga preload adjuster, remote preload adjuster, sehingga kesannya jauh berisi dan kokoh. Kadang-kadang banyak banget teman-teman yang memang rela spending more untuk mendapatkan penampilan yang beken. Nggak salah, saya juga lihat, ini keren. Cuma, wow, preload adjuster, secondary tank, uang yang dikeluarkan lumayan ya demi penampilan yang kokoh kayak gini. But maybe ya worth the money ya. Oke, terus dari sebelah kanan memang nomor satu nih ini. MT-09 Gen 2 itu jauh lebih sporty karena ujungnya yang clean. Habis itu dia punya tatakan plat nomor dan segalanya ada sebagai mudguard juga. Mudguard roda belakang dengan bracket langsung swing arm. Ini mungkin yang bikin banyak dari teman-teman kadang-kadang MT-09 Gen 1 convert ke Gen 2 dan juga orang jauh lebih suka generasi yang ini dan seterusnya karena ini nih. Karena tampilan bagi saya itu motor ini kesannya kayak racing, tingginya tinggi, joknya nyambung, stangnya baplang,
liar-liar begitu, tapi versi mogenya. Nah, di sini kalian bisa lihat jadi jauh lebih berisi. Selain velgnya udah diganti juga nih, sprocketnya pakai Sita sprocket. Size-nya tetap standar, tapi ini adalah sprocket berbahan ergal aluminium seri 7. Seri 7-nya nggak bohongan, karena kenapa? Sprocket ini tahan banget, durability-nya tinggi. Karena saya suka lihat banyak juga sprocket yang ngeklaim pakai seri 7, tapi bentaran botak, rusak sama gearnya, rusak sama semuanya. Dan masalahnya bukan masalahnya, oh ya gampang itu murah, ganti baru lagi aja. Masalahnya ketika nanti ridernya nggak perhatian, pas dia botak ataupun nanti jadi kendor, karena sprocket itu rusak, gearnya rantainya ikut rusak, gear depannya ikut rusak, jadi loose banget dan suka mental. Nah, kalau udah copot kayak begitu, yang bahaya ridernya, kasihan. Bagi saya safety nomor 1 daripada ya pakai barang yang demikian. Oke, ini bahannya ergal, Sita sprocket, dia supplier MotoGP, SBK dan lain-lain. Rantainya juga pakai rantai Eka Chain Jepang. Rantai satu-satunya yang brand Jepang, material dari Jepang, dibikin di Jepang, di-assembly di Jepang, dan dijual dari Jepang. Tinggal satu-satunya. I'm not sure brand lain. Tapi sekarang pun Eka Chain untuk menghadapi pasar memang dia tetap jual. Sekarang ada Eka Chain yang barangnya dari luar Jepang, di-assembly di Jepang, baru dijual. Cuma grade-nya beda. Dan ini bagi saya kualitinya nggak matching dengan kebutuhan kita-kita yang pengennya adalah performa tinggi, durability tinggi, dan juga rolling resistance-nya rendah. Ini kebetulan Eka Chain original, very smooth, terus juga durability-nya tinggi, tahan terhadap elongation, dan juga silent chain. Warnanya biru, matching sama motornya, matching sama stylingnya. Jadi motor ini makin berasa berisi, kokoh. Apalagi selang radiator bagian depannya sudah pakai Samco Sport dari UK. Ini banyak jadi pertanyaan nih teman-teman. Pengen beli selang radiator Samco yang meteran dong? Nah, saya mesti kasih tahu teman-teman bahwa Samco Sport yang asli, brand ini secara global sudah existing dari lama sekali dan berasal dari Wales, United Kingdom. I've been there to the factory, dan mereka tidak jual selang universal, selang meteran. Semua selang mereka dibikin dengan silikon khusus, treatment khusus, lapisan khusus, dan Samco Sport yang asli hanya bikin bike kit dan car kits yang tersedia. Anda bisa cek di websitenya samcosport.com. Di situ kalian bisa lihat itu produk-produk original. Di luar daripada itu dipastikan dipertanyakan. Oke. So, motor ini sementara di-upgrade sedemikian rupa sama ownernya untuk dihidupkan kembali. Dia ingin seperti ini dulu, dibawa jalan, dilihat rasa kangennya mungkin. Nanti setelah semuanya sudah oke, baru akan kita touch up lagi, karena ada beberapa bagian dari motor ini yang perlu di-touch up dalam arti supaya benar-benar real sehat. Kalau saya patokannya adalah gimana pun kalau kalian bawa motor ke One-Tree, kita akan mendetermine. Sorry, ini bukan bicara tentang mau upsells ya. Bagi saya menekuni bidang ini karena saya passion di bidang ini, saya suka bidang ini, dan saya tired, saya lelah banget pergi ke bengkel yang kerjanya cuma berdasarkan mereka mau billing dan mereka kerjain apa yang mereka tahu. Alhasil, saya banyak kecewanya, sehingga saya pengennya dari One-Tree itu selalu adalah kita full scan the bike, apa yang kurang sehat pasti kita kasih tahu, apa yang perlu di-upgrade kita pasti kasih tahu, apa yang perlu di-replace pasti kita tahu. Bukan kita maksudnya mau upsells, cuma kita perlu merasa wajib untuk memberikan informasi tentang ini supaya kalian tahu dan supaya kalian menyadari feel-nya. Toh kalaupun kalian nanti mengiyakan, I bet you will feel the difference. You will feel all the difference, karena small detail always matter. Buat kita-kita yang pengusaha kerja keras,
kita pengen dalam waktu yang singkat, misalnya riding singkat, kita nggak pengen motor kita bermasalah, kita nggak pengen motor kita layak jalan sedapatnya. Kita pengennya dalam waktu singkat kita bisa menikmati dengan full kenikmatan yang bisa didapat dari kendaraan ini. Oke? Siapa yang setuju? Ya kalau nggak setuju, ya nggak apa-apa juga, itu kan opini gitu. Oke, begitu aja motor Yamaha MT-09 ini. Nantinya kalau orangnya oke, dia akan berlanjut lagi ke pembenahan beberapa item di part ini yang saya belum bisa sebutkan karena berbicara tentang work ethic, tapi adalah tentang motor ini menjadi catatan dan saya sudah infokan, jadi bakal jadi next step mungkin. Oke, see you guys on the next video. Kita bahas lagi motor-motor yang istimewa. Bye-bye.